Yang terhormat Bapak Bupati Kakalan selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Kabupaten Kakalan. Yang kami hormati para kepala organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal Kabupaten Kakalan. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kakalan. Yang kami hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kakalan. Yang kami hormati Dewan Penasehat PP PKK Kabupaten Kakalan. Yang kami hormati para ketua organisasi wanita Kabupaten Kakalan bersama anggota. Yang kami hormati para camat selaku pembina TP PKK Kecamatan bersama dengan ketua TP PKK Kecamatan Kabupaten Kakalan. Yang kami hormati para kepala puskesmas Kabupaten Kakalan. Yang kami hormati kepala desa dan kelurahan Kabupaten Kakalan, para ketua TP PKK desa dan kelurahan Kabupaten Kakalan yang sama berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan rahmat-Nya sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti acara peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-48 tingkat Kabupaten Kakalan tahun 2020 yang dirangkaikan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1442 Hijriah. Bapak Bupati serta hadirin yang kami hormati, izinkan kami atas nama panitia pelaksana menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dalam rangka Hari Kesatuan Gerak PKK ke-48 tingkat Kabupaten Kakalan tahun 2020. Dasar pelaksanaan: 1. Surat dari Ketua Umum TP PKK Pusat nomor 12/SKR/PKK PST /2/2020. 2. Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kakalan nomor 05/PKK Kakalan /8/20 tentang pembentukan panitia pelaksana peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK tingkat Kabupaten Kakalan tahun 2020. Tema kegiatan ini adalah tema Hari Kesatuan Gerak PKK ke-48 tahun 2020 adalah Gerakan PKK untuk Indonesia Maju. Tujuan kegiatan ini adalah: 1. Untuk memasyarakatkan gerakan PKK sebagai gerakan yang dikelola dengan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat yang sudah dilaksanakan dan bermanfaat bagi masyarakat di seluruh pelosok tanah air. Yang kedua, meningkatkan pemahaman segenap jajaran tim penggerak PKK dan segenap komponen bangsa tentang keberadaan, tujuan, program, dan kegiatan PKK dalam rangka pemberdayaan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Yang ketiga, melahirkan keterampilan dan kreativitas yang tinggi dari para kader PKK sehingga masyarakat lebih berdaya dan maju. Waktu dan pelaksanaan: Puncak HKG dilaksanakan pada hari ini, Selasa tanggal 10 November 2020, bertempat di Gedung Islam Center. Hari Kesatuan Gerak PKK mulai dilaksanakan sejak tanggal 5 September 2020 dan insya Allah akan ditutup pada tanggal 5 Desember 2020, yang berarti bahwa rangkaian kegiatan kami dilaksanakan selama 3 bulan. Peserta kegiatan: peserta pada kegiatan HKG 48 adalah PP PKK Kecamatan, Desa, dan Kelurahan beserta para kader PKK. Bentuk kegiatan HKG ke-48 adalah dalam bentuk lomba yang diikuti oleh seluruh PP PKK Kecamatan dan Desa, Kelurahan. Adapun pembagian lomba berdasarkan dari pembagian kelompok kerja atau pokja, dan bentuk lombanya terdiri dari kunjungan langsung dan dalam bentuk video. Lomba pertama sekretariatan, lomba administrasi PKK
dan lomba Dasawisma yang dilaksanakan pada tanggal 9 sampai tanggal 16 Oktober 2020 yang dirangkaikan dengan pelatihan Dasawisma di setiap kecamatan. Dari Pokja 1, yaitu lomba Asmaul Husna, dilaksanakan dalam bentuk video, diposting pada tanggal 26 September 2020 dan penilaian ditutup pada tanggal 19 Oktober 2020 dengan jumlah like terbanyak 849, viewer terbanyak 4.469. Pokja 2, lomba pertama, lomba simulasi peran orang tua mendampingi anak di masa pandemi, dilaksanakan dalam bentuk video yang diposting pada tanggal 27 September 2020. Penilaian ditutup pada tanggal 19 Oktober 2020 dengan jumlah like terbanyak 578, jumlah viewer terbanyak 3.000. Lomba kreasi masker PKK dalam bentuk video yang diperankan langsung oleh para ketua PP PKK kecamatan diposting pada tanggal 14 Oktober 2020 dan ditutup pada tanggal 19 Oktober 2020 dengan like terbanyak 222, jumlah viewer terbanyak 633. Kemudian mempromosikan produk UP2K yang dilaksanakan pada hari ini. Pokja 3, lomba KWT bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dilaksanakan pada tanggal 26 September 2020 selama 3 hari. Lomba B2SA, lomba artinya PKK yang dilaksanakan pada tanggal 6, 8 dan 9 Oktober 2020 bersamaan dengan lomba menu B2SA. Dan Pokja 4, lomba rumah sehat yang dilaksanakan pada tanggal 6, 8 dan 9 Oktober 2020. Lomba semangat COVID yang dilaksanakan dalam bentuk video yang diposting pada tanggal 20 Oktober dan ditutup pada tanggal 5 November 2020 dengan jumlah like terbanyak 609, viewer terbanyak 2.622. Lomba penyuluhan dalam bentuk video yang diposting pada tanggal 3 November 2020 ditutup pada tanggal 8 November 2020 dengan jumlah like terbanyak 284, viewer 687. Lomba dalam bentuk video kami posting di media sosial menggunakan semua akun TP PKK Kabupaten Takalar, di mana salah satu penilaiannya adalah banyak like dan banyak viewer. Biaya pelaksanaan kegiatan kami Kesatuan Gerak PKK tahun 2020 bersumber pada APBD tahun 2020 pada Sekretariat Daerah Bagian Kesra Kabupaten Takalar dan sumbangan tiap lain yang tidak mengikat. Demikian yang dapat kami laporkan. Semoga seluruh rangkaian kegiatan kami Kesatuan Gerak PKK ke-48 tahun 2020 ini dapat memberikan manfaat, dan apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan ini, kami panitia memohon maaf. Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati Takalar bersama jajarannya atas segala dukungan dan bantuannya kepada tim penggerak PKK Kabupaten Takalar, dan ucapan terima kasih pula kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Takalar atas segala arahan dan petunjuk serta motivasinya kepada kami selaku panitia. Sebelum saya mengakhiri laporan ini, kami mohon kesediaan Ibu Ketua PP PKK Kabupaten Takalar untuk membacakan sambutan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat, dan mohon perkenan kesediaan Bapak Bupati Kabupaten Takalar selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Kabupaten Takalar untuk memberikan sambutan dan arahannya dalam kegiatan ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami membacakan sejarah singkat gerakan PKK.
PKK yang merupakan gerakan pembangunan masyarakat bermula dari seminar Home Economy di Bogor pada tahun 1957 yang menghasilkan rumusan 10 segi kehidupan keluarga. Kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan pada tahun 1961 yang menetapkan 10 segi kehidupan keluarga sebagai kurikulum pendidikan kesejahteraan keluarga yang diajarkan di sekolah-sekolah oleh pendidikan masyarakat. Pada bulan Mei tahun 1962 di Desa Salaman, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, didirikan Pusat Latihan Pendidikan Masyarakat untuk menyebarluaskan 10 segi kehidupan keluarga. Sekitar tahun 1967, kehidupan sebagian masyarakat Jawa Tengah sangat menyedihkan dan memprihatinkan, khususnya di daerah Kabupaten Wonosobo. Di antara mereka banyak yang menderita penyakit Honger-Odin. Kenyataan ini menyentuh hati Ibu Istriati Munadi sebagai istri Gubernur Jawa Tengah saat itu. Beliau merasa bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakatnya dan berinisiatif membentuk PKK di Jawa Tengah dari tingkat provinsi sampai ke tingkat desa dan kelurahan. Dengan susunan pengurus terdiri dari unsur-unsur pimpinan, istri pimpinan daerah, tokoh-tokoh masyarakat, perempuan dan laki-laki untuk melaksanakan 10 segi pokok PKK secara intensif. Dari keberhasilan PKK di Jawa Tengah, maka Presiden Republik Indonesia menganjurkan kepada Menteri Dalam Negeri agar PKK dilaksanakan di daerah-daerah seluruh Indonesia. Pada tahun 1978 diselenggarakan Lokakarya Kebudayaan 10 Segi Pokok PKK yang menghasilkan rumusan 10 program pokok PKK yang sampai sekarang menjadi program gerakan PKK. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 28 tahun 1980 tentang perubahan LSD menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau LKMD, posisi PKK sebagai seksi ke-10 di LKMD. Selanjutnya gerakan PKK dibina oleh Departemen Dalam Negeri. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 1982, tim penggerak PKK pusat dibentuk dan dipimpin oleh Ibu Amir Mahmud, istri Menteri Dalam Negeri saat itu. Sebagai langkah selanjutnya diadakan pemantapan gerakan PKK baik tentang pengelolaan dan pengorganisasiannya maupun program kerja dan administrasi melalui pelatihan, orientasi, rakon, dan rakernas. Rapat kerja nasional pertama PKK diadakan pada bulan Maret 1982, selanjutnya pada tahun 1983 di bawah pimpinan Ibu Kartina Suparjo Rustam melaksanakan rakernas 2 PKK untuk memantapkan kelembagaan PKK dengan 10 pokok PKK-nya. Setiap tahun diadakan rapat konsultasi, 5 tahun sekali diselenggarakan rapat kerja nasional atau rakernas PKK. Tahun 1987, atas persetujuan Presiden Republik Indonesia, dibentuklah kelompok-kelompok PKK, dusun dan lingkungan, RW, RT, dan kelompok dasawisma guna meningkatkan pembinaan warga dalam melaksanakan 10 program pokok PKK. Dan mulai tahun 1988, PKK mendapatkan penghargaan internasional seperti Maurice P. Sasakawa Health Prize maupun penghargaan tingkat nasional dan daerah. Rakernas 3 PKK dilaksanakan pada saat dipimpin oleh Ketua Umum Ibu Kartina Suparjo Rustam pada tahun 1988, memantapkan pelaksanaan program-program PKK dan mendapatkan penghargaan Hari Bumi Sedunia di Miami, Amerika. Pada tahun 1993, dalam Rakernas keempat PKK yang dipimpin oleh Ketua Umum Ibu Odiana Rudini telah memutuskan untuk menetapkan tanggal 27 Desember sebagai Hari Kesehatan
dari 27 provinsi, kabupaten, kota, desa, dan kelurahan. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Tim Penggerak PKK Pusat telah menyelenggarakan rapat kerja nasional luar biasa PKK pada tanggal 31 Oktober sampai dengan 2 November tahun 2005 yang dipimpin oleh Ibu Suryadi Sudirja, yang menghasilkan pokok-pokok kesepakatan antara lain adalah pengertian dan nomenklatur gerakan PKK berubah dari pembinaan kesejahteraan keluarga menjadi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga disingkat PKK, dan adanya badan penyantun tim penggerak PKK di semua tingkatan. Hasil kesepakatan Rakernas inilah PKK tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Dengan dasar keputusan Mendagri tersebut disusunlah pedoman umum gerakan PKK sebagai panduan pelaksanaan gerakan PKK sampai saat ini. Pada tahun 2010 diselenggarakan Rakernas ke-7 PKK yang dipimpin oleh Ketua Umum TPPKK Ibu Hajah Rita Gamawan Fauzi SH, yang menghasilkan rumusan antara lain penyesuaian dan penetapan hari kesatuan gerak PKK pada tanggal 27 Desember menjadi 4 Maret. Pada tahun 2015 dilaksanakan Rakernas ke-8 tahun 2015 yang dipimpin oleh Ketua Umum TPPKK Dr. Erni Guntarti Cahyokumolo bertempat di Red Top Hotel. Rakernas tersebut menghasilkan rumusan 1. Perubahan struktur keanggotaan TPPKK Pusat. Jabatan Ketua pertama sampai dengan Ketua keempat tidak ada lagi, dan bidang-bidang yaitu Ketua Bidang 1, Ketua Bidang 2, dan Ketua 3 Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga, yang diketuai oleh bidang yang mengkoordinasi tugas-tugas pokok Pokja 1 dan Pokja 4. Kemudian hasil rumusan yang kedua, penggunaan kembali seragam nasional PKK, dan rumusan ketiga adalah ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia tahun 90 tahun 2017 tentang gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Demikian sejarah singkat PKK telah kami bacakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Bupati Takalar selaku Ketua Pembinaan Tim Penggerak PKK Kabupaten Takalar, yang saya hormati pula para kepala organisasi perangkat daerah PDN Desa PKK Kabupaten Takalar, yang saya hormati para ketua organisasi wanita, organisasi komunikasi pimpinan daerah bersama anggotanya hadir di sini, Ibu Ketua Bayangkari bersama anggota, Ibu Ketua Ibu Persib yang mewakili Ketua Persib, Ibu Ketua Dana Wanita, Ibu Ketua Asian, Ibu Ketua Muslimat NU bersama anggota, Ibu Ketua Fatayat NU, dan beberapa ormas yang mungkin saya tidak sempat sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak teman-temannya semua. Yang saya hormati pula, yang saya sayangi, Dewan Penasehat Hakim Kabupaten Takalar, yang saya hormati para camat selaku pembina tim PKK, tim PKK kecamatan bersama dengan para pembina tingkat desa dan kelurahan, dalam ini para kepala desa dan lurah, yang saya
saya hormati pula para kepala puskesmas Kabupaten Donggala yang saya cintai dan yang saya banggakan, seluruh pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Donggala, dan yang saya cintai dan saya banggakan pula para ketua tim penggerak PKK kecamatan dan tim penggerak PKK desa dan kelurahan. Dan sebenarnya kami berharap pada kesempatan ini juga hadir para pengurus dan kader seperti halnya 2 tahun sebelumnya pada puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK, tetapi berhubung karena kita mengalami pandemi COVID-19 sehingga jumlah peserta tidak berasa. Mohon maaf bagi yang kami sempat undang, dan mudah-mudahan video kata ini bisa disaksikan, dan kemarin saya minta untuk YouTube biar live streaming mulai bisa disaksikan oleh para kader serta pemerintah. Bapak Bupati dan hadirin sekalian berbahagia, perkenankan saya menyampaikan pidato seragam dari Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat pada peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-48 tahun 2020. Yang kami hormati para undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia, pertama-tama saya mengajak kita semua untuk bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, karena hanya dengan izinnya lah pada hari yang berbahagia ini kita sekalian dapat menghadiri acara peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK tahun 2020 dalam keadaan sehat walafiat. Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-48 kali ini diharapkan menjadi peringatan yang tidak hanya bernuansa seremonial belaka, melainkan berupa kegiatan yang dapat dirasakan langsung oleh keluarga-keluarga di Indonesia. Melalui peringatan HKG seperti ini, saya selaku Ketua Tim Penggerak PKK menginginkan agar gerakan kembali PKK kembali kepada ruhnya, yaitu sebagai gerakan masyarakat untuk pemberdayaan keluarga, yang artinya keluargalah yang juga harus menjadi fokus perhatian kita. Keluargalah yang harus kita berdayakan, karena keluarga merupakan unit terkecil masyarakat. Sehingga apabila keluarga-keluarga di Indonesia ini dapat diberdayakan sesuai dengan potensi dan kebutuhannya, berarti gerakan PKK juga berpotensi memberdayakan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itulah, menjadi sangat beralasan bila tema peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-48 pada tahun ini adalah Gerakan PKK untuk Indonesia Maju. Tema ini harus melekat dalam hati sanubari kita semua sebagai keluarga besar gerakan PKK. Tema ini juga harus menjadi tekad kita bersama bahwa kita ingin mendedikasikan semua pengabdian dan kiprahnya gerakan PKK dalam ikut serta memajukan dan mensejahterakan masyarakat, yang berarti juga untuk memajukan negara dan bangsa Indonesia. Saya perlu menyampaikan makna mendasar dari tema peringatan HKG 48 pada awal sambutan saya ini, karena saya tidak menginginkan tema ini dianggap hanya sebagai slogan belaka. Indonesia Maju sebagai visi pemerintah harus kita dukung sepenuhnya dengan semangat pembaharuan dan gerakan PKK. Karena itulah saya mengharapkan agar momentum peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-48 tahun 2020 ini menjadi titik tolak bagi kita semua untuk memompa semangat pembaharuan dengan mengembangkan daya kreasi dan kreativitas kita dalam pemberdayaan keluarga dalam arti yang luas. Sehingga peringatan semacam ini bukan hanya semata-mata kegiatan rutin tahunan saja, juga bukan merupakan kegiatan yang hanya syarat dengan seremonial. Kemeriahan dan rasa syukur dalam memperingati Hari Kesatuan Gerak PKK haruslah selalu menimbulkan gelora, yakni membawa semangat baru dan energi baru pada setiap gerak langkah dan budaya gerakan PKK. Semangat yang menggelora itu harus senantiasa kita miliki, karena PPPKK sebagai mitra kerja pemerintah haruslah mampu menjadi pelopor dan pembaharuan yang inspiratif. Pola pendekatan gerakan praserta masyarakat yang menjadi ciri khas tim penggerak PKK
dalam berbagai aspek pembangunan merupakan modal sosial yang sungguh besar artinya. Penggerakkan peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan itu adalah prinsip dasar dari gotong royong yang merupakan warisan budaya bangsa. Berbagai kegiatan pembangunan di negara kita, apapun bentuknya, apabila disertai dengan dukungan peran serta dan gotong royong dari masyarakat, pasti hasil dan dampaknya akan mempunyai nilai tambah yang luar biasa. Inilah yang harus kita sadari bersama, bahwa gerakan PKK ini sesungguhnya merupakan potensi pembangunan bagi bangsa Indonesia. Dan dengan memahami serta menyadari atas potensi yang kita miliki, itulah yang kemudian senantiasa harus kita pelihara, kita kembangkan dan kita gelorakan secara terus-menerus. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan hadirin yang berbahagia, saat ini pemerintah sedang memacu berbagai program pembangunan melalui sejumlah kegiatan, termasuk program pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan keluarga. Itu semua dilakukan dalam rangka mewujudkan Indonesia maju sebagai visi pemerintah. Namun tentunya kita juga menyadari bahwa untuk mencapai hal itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Berbagai dinamika pembangunan biasanya juga akan terjadi seiring dengan proses yang berlangsung. Dihadapkan pada kenyataan seperti itu, maka saya mengharapkan agar kita semua dapat berpartisipasi dalam pengelolaan pembangunan itu sesuai dengan peran dan kapasitas kita masing-masing. Selanjutnya kita juga perlu menjaga sepenuhnya proses pembangunan itu dengan cara merawat situasi yang kondusif ya di dalam keluarga maupun lingkungan kita. Segenap jajaran tim penggerak PKK perlu menjaga suasana kebersamaan dan kegotong royongan agar agenda kerja pemerintah melalui sejumlah program pembangunannya dapat tercapai. Melalui tema Hari Kesatuan Gerak PKK 48 tahun 2020 ini, saya mengajak seluruh jajaran tim penggerak PKK untuk memberikan bimbingan, pembinaan, dan fasilitas yang berkelanjutan kepada kader-kader PKK, termasuk kader Dasawisma, karena kepada mereka lah sesungguhnya terletak fungsi kinerja dan program-program PKK agar tetap selaras dengan program-program pemerintah. Sesuai dengan tema itu pula, maka saya ingin menyampaikan dua hal PKK kepada segenap jajaran tim penggerak PKK, para kader PKK dan kader lainnya, terkhusus kader Dasawisma, yaitu yang pertama, gelorakan terus semangat dan motivasi kita untuk Indonesia maju dengan bakti dan karya nyata serta bekerja tanpa pamrih. Dan yang kedua, kembangkan daya inovasi dan kreativitas untuk kelangsungan program pokok PKK yang selaras dengan garis kebijakan program pemerintah. Demikianlah sambutan dan harapan saya pada peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK 48 tahun 2020. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan, rahmat dan petunjuknya untuk kita semua. Dirgahayu PKK, hidup dan jayalah PKK. Sekian dan terima kasih. Kami Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum Tim Penggerak PKK Nyonya Tri Tito Karnavian. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, perkenankan pula saya selaku Ketua Tim Penggerak PKK mewakili seluruh tim penggerak PKK dan PKK dan seluruh kader PKK sebagai PKK mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati Takalar dan beserta seluruh jajaran. Hari juga di sini Direktur PDAM yang selalu mendukung kita semua yang ada di sebuah keluarga kita. Dan juga terima kasih atas kontribusinya dan sumbangan hadiahnya. Hari ini pada tahun ini kita tidak banyak mendapatkan hadiah yang dari dulu kader PKK ya, karena itu mungkin hadiahnya juga lombanya juga hadiah-hadiahnya juga jalannya dikurangi ya. Biasanya semua lomba pasti mendapatkan hadiah, tetapi untuk kali ini mungkin hanya sampai harapan 3 saja ya. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat ibu semua ya untuk selalu berkiprah ya, selalu memberikan kontribusi terbaiknya bagi bangsa dan negara kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita
untuk Indonesia Maju, saya perlu laporkan kepada Bapak Bupati, meskipun selama pandemi COVID-19 ini kami tetap melakukan upaya-upaya pembinaan dan advokasi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Oleh karena itu sebagian lomba itu diadakan oleh panitia dalam bentuk yang virtual dan tanpa mengurangi esensinya dan juga tidak dengan mengikuti perkembangan teknologi. Kami memasukkan ke dalam media sosial untuk dapat disaksikan oleh halayak ramai. Ini juga sekaligus menjadi pembelajaran bagi seluruh pengurus PKK dan kader PKK untuk melek teknologi IT dan juga mengajarkan kepada masyarakat kita bagaimana menggunakan media sosial semestinya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan untuk seluruh hadirin jika ada yang kurang berkenan dalam peringatan HKG Bapak ini, saya selaku Ketua Pimpinan PKK mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya dengan berkenan kepada Bapak Bupati menyampaikan arahan kepada kami semua di pegawai PKK serta PKK dan para kader yang akan disaksikan melalui YouTube live streaming, dan juga sekaligus menyampaikan ceramah Maulid karena hari ini dirayakan dengan hari peringatan Maulid Rasulullah SAW. Sekian yang saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk PKK Kabupaten Takalar. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Takalar atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya salawat Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama melantunkan salawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan curahan rahmat dan kasih sayangnya, dan yang paling penting dengan lantunan salawat ini kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا خطويا وجه صدوري. يا رسول سلام عليك، يا
syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil Islam dina Muhammadin nabiy wa rasulah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK dan seluruh Ibu Ketua Dharma Wanita, Pemkab, Persib, dari tentara apa namanya? Kepolisian Bayangkari ya, tentara, Persib, dari Kementerian Agama, ibu-ibu para penasehat, dari Ormas Muslimat NU, dari Muhammadiyah Aisyah, para pimpinan OPD, ibu-ibu ketua tim penggerak PKK kecamatan beserta suami, sebagian ada yang rapat di DPRD ya, ibu-ibu ketua penggerak PKK desa dan kelurahan serta suami, mana tenaga 100 kayaknya cukup ya? Hah? Berapa? Alhamdulillah. Pertama, karena kita diminta untuk bicara cepat, hanya 15 menit. Atas nama pemerintah mengucapkan selamat hari Kesatuan Gerak PKK yang ke-48. Untuk itu saya ingin bertanya dalam rangka hari Gerak PKK ini. Waktu Nabi Adam turun ke bumi dari surga, bawa bekal apa coba? Hah? Waktu Nabi Adam diturunkan ke bumi ini, bawa bekal apa? Hah? Tim penggerak PKK, ya enggak? Hawa, tim penggerak PKK, nggak dikasih bekal uang. Jadi semestinya kalau bawa tim penggerak PKK atau Dharma Wanita, tanpa bekal uang dan lahan pun laki-laki bisa hidup. Ya enggak? Itulah istimewanya ibu-ibu itu. Oleh karena itu, Al-Quran mengatakan, kalau kamu miskin, maka Allah memberikan kekayaan lewat jalur pernikahan. Ya enggak? Ibu Ketua Dharma Wanita Depak, nah ini penceramah betulan ini ya. Kalau kamu miskin, maka Allah kayakan melalui jalur pernikahan. Jadi ingat ya, kalau pulang ibu-ibu ketua penggerak PKK desa, yang dibawa pertama kali Nabi Adam itu tim penggerak PKK. Nggak ada yang lain kemana? Nggak dikasih ATM, ya nggak? Apa poin? Biasanya programnya HP nggak dikasih. Tapi kalau mau sukses dibersamai oleh tim penggerak PKK. Nah, itu luar biasanya itu. Dan Rasulullah salah satu yang dicintai, yang disayangi oleh Rasulullah itu kata beliau, saya mencintai dan menyayangi perempuan. Luar biasa. Nggak ada yang disebut seperti itu, perempuan. Hadirin sekalian, luar biasa itu ya. Sampai tim penggerak PKK dibawa dari surga coba. Kalau dari Soreang Lempung apa? Mana yang kadesnya di sini? Soreang Lempung ya? Bawa PKK dari Soreang Lempung itu sudah luar biasa itu. Sudah ikut sunnah ya, membawa ibu PKK dari surga ke bumi. Dan alhamdulillah Allah kayakan dengan ketua tim penggerak PKK. Jadi kesuksesan pertama itu karena kita dibersamai oleh perempuan. Makanya tadi saya kopi tadi garis pertanyaan. Kalau sudah selesai memberikan laporan panitia, harus gadis pertanian lebih dulu mengkumpori kita untuk tepuk tangan buat istrinya. Tapi kayaknya malu-malu tadi. Harus diekspresikan. Yang kedua, Indonesia ramai dengan sederet pahlawan. Pahlawannya adalah perempuan. Sederet nama yang kita peringati hari ini sebagai Hari Pahlawan
adalah deretan nama-nama perempuan agung dan ketokohannya, kepahlawanannya, semangatnya juga bisa menyamai dari seluruh heroisme laki-laki, seluruh heroisme, jiwa kepahlawanan, jiwa pengorbanan dari perempuan-perempuan itu. Jadi ada yang namanya Cut Nyak dari Aceh, ada Kartini dan sebagainya. Adalah sederet nama-nama perempuan yang punya heroisme, yang kemudian membuat bangsa ini menjadi bangsa negara Indonesia yang modern. Hadirin sekalian, oleh karena itu dalam kehidupan Rasulullah SAW itu sederet nama-nama perempuan itu begitu agung. Ada tokoh seperti Aisyah yang profesinya adalah pendidik, guru. Itu adalah profesi Aisyah radhiyallahu anha, yaitu profesi seorang guru, dan begitu banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ada istri Nabi bernama Zainab, profesinya adalah ketua Dekranasda. Jadi pekerjaannya, profesinya itu menganyam, apa namanya itu? Ya pokoknya itulah. Dan beliau mendapatkan kekayaan dari tangannya. Beliau mendapatkan kekayaan dari tangannya dan beliau berinfak dan memberikan yang terbaik dalam hidupnya, dalam umat lewat tangannya. Zainab radhiyallahu anha. Itu adalah nama-nama yang mendampingi Rasulullah. Di antara seluruh nama-nama yang punya kehormatan, kemuliaan, heroisme dalam mendampingi Rasulullah. Dan oleh karena itu, karena yang mendampingi Rasulullah itu wanita-wanita hebat, maka Rasulullah bisa melakukan perubahan dalam waktu 23 tahun. Dan oleh karena itu penulis-penulis dunia menempatkan Rasulullah itu sebagai tokoh utama perubahan dunia, karena bisa melakukan perubahan di dunia ini dalam waktu 20 tahun, 4 kali pemilu, dengan fasilitas yang sangat sederhana. Sampai-sampai para sahabat menangis karena Kisra di Persia, karena raja di Romawi, mereka tidur pada kasur-kasur yang empuk, sementara Rasulullah bisa melakukan perubahan yang begitu drastis dengan fasilitas seadanya, dan beliau tidur di atas kasur dari daun pelepah pohon. Itu yang ditulis oleh penulis dunia dan menempatkan Rasulullah sebagai tokoh utama. Banyak orang bisa melakukan perubahan, tapi dia membutuhkan anggaran yang besar. Banyak orang yang bisa melakukan perubahan, tapi dia butuh fasilitas yang besar. Tapi ada tokoh sentral yang bisa merubah cara berpikir orang, bisa merubah menjadi kelompok yang ikhlas, bisa merubah yang tadinya orang sibuk berdebat menjadi seorang pekerja yang luar biasa hanya dalam waktu 23 tahun dan dengan fasilitas yang amat sederhana. Dunia tidak pernah menemukan laki-laki sehebat itu, dan salah satu yang menyebabkan laki-laki itu muncul menjadi laki-laki hebat karena tim penggerak PKK-nya hebat. Jadi kalau kita tanya apa hikmah maulid, ya tim penggerak PKK yang hebat, ya tim Dharma Wanita yang hebat. Kalau ditanya apa hikmah yang Anda dapat dari pertemuan HKG ke-48 di Islamic Center, tim penggerak PKK yang hebat, Dharma Wanita yang itulah kisah maulid kita. Dan Rasulullah itu perubahan yang luar biasa. Hanya dengan beberapa kata orang berubah. Kata Rasulullah, jangan sekali-sekali kamu mengelola rumahmu dan halamanmu seperti cara orang-orang Yahudi. Kenapa? Rumahnya itu halamannya nggak teratur.
ibu ketua tim penggerak PKK desa tidak beratur, dia harus melakukan reformasi besar agar tidak meniru rumah orang-orang Yahudi yang tidak teratur. Makanya saya dukung kemarin ya, pernah ibu PKK yang praktek melipat pakaian yang cepat dan teratur, ya kan? Dan biasanya itu lokoa, tahu nggak lokoa? Nah, saya ingin parung keluar tamu dan buang utama ya. Sudah tidak ditemukan mana kaos kaki yang tua, mana kaos kaki yang muda, yang baru dibeli, mana yang setengah tua. Saking ini parumpul. Ya kan? Tahu tak di parumpul? Tahu ya? Paham? Kecuali Ibu Bayangkari mungkin tidak mengerti apa ini parumpul ya. Ditranslate lah sama Ibu Dharma Wanita. Jangan kata Rasulullah itu mengelola rumah itu seperti rumah orang Yahudi. Dia harus rapi seperti tadi itu lagunya ya, rapi, bersih. Jadi tidak perlu menunggu pertandingan membersihkan rumah lalu rumah kita menjadi bersih. Itu sudah menjadi karakter. Itu sudah menjadi karakter dari tim penggerak PKK. Jangan. Jadi ini minta bantuan Ibu Bayangkara dan Persib dari ibu-ibu desa. Pemanggilan dari Kembalaknya sudah menggantung BH, celana dalam di depan rumah. Jadi orang bilang, apa kau dapat pergi ke Takalar berwisata? Kalau satu sepanjang jalan, misalnya Sampulungan, dari mulai depan sampai ke tempat wisata, celana dalam, BH, nanti dia bilang apa? Wisata plus. Wisata plus di Sampulungan itu apa? Plus lihat-lihat BH dan celana dalam. Itulah sebabnya kenapa negara kita mengatakan bahwa masyarakat harus wajib belajar 12 tahun supaya dia mengerti di mana menempatkan sesuatu. Itulah sebabnya para kepala desa, para camat, kalau dia tidak tamat 12 tahun, masukkan dia paket A, paket B, paket C. Karena jangan seperti ini. Pariwisata itu jangan puas hanya karena ada hotel, tapi sumber daya manusianya tidak disadarkan. Waktu dia sekolah sampai 12 tahun, itu baru fase pertama. Itu baru mendapatkan pengetahuan. Fase pertama. Dia mendapatkan ilmu. Karena ilmu itu adalah sesuatu yang menggerakkan seseorang untuk beramal. Dia baru tahu. Tapi kalau tahu saja tidak ada, bagaimana caranya dia berilmu? Jadi dia harus tahu, baru masuk ke dalam tahap kedua, berilmu. Baru masuk ke tahap yang ketiga, al-fahmu. Baru masuk tahap yang keempat, al-amal. Tahu, berilmu, antara nama-nama beramal. Itulah sebabnya waktu kita belajar, Rasulullah mengajarkan doa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikan dari pengetahuan ini, dari belajar mulai dari SD sampai SMA sampai perguruan tinggi, ilman warzuqni fahma, dan rezekikan kepadaku kepahaman agar ilmu itu menuntun saya untuk beramal. Jadi kapan orang itu berilmu? Kalau dia terdorong untuk beramal. Kalau tidak, itu namanya orang berpengetahuan. Orang yang berpengetahuan. Nah, tim penggerak PKK di zaman Rasulullah itu orang yang berpengetahuan, orang yang berilmu, orang yang paham, dan orang yang beramal. Maka dia menjadi manusia-manusia yang hebat dan laki-lakinya menjadi laki-laki yang hebat.
bukan laki-laki yang setengah hebat. Maka dalam 2 dekade dia bisa melakukan loncatan yang besar. Itulah sebabnya waktu Rasulullah memberikan mahar ke Khadijah, siapa yang tahu berapa jumlah onta yang diberikan kepada Khadijah untuk Rasulullah kepada Khadijah? Nanti jadi PR aja ya, karena saya juga tidak hafal. Saya bilang kemarin di pertemuan camat dan desa, apa yang menyebabkan Indonesia ini sudah 70-an tahun merdeka, kita mengalami tingkat pendidikan 7 tahun. Apa yang menyebabkan seperti ini? Apa yang menyebabkan Amerika Serikat kemakmurannya 50 kali dibanding dengan Afrika dan 20 kali dibanding dengan negara-negara Amerika Tengah dan 10 kali lipat dibanding dengan Meksiko yang bertetangga dengan Amerika? Karena dia melakukan sesuatu karena ilmu. Karena dia berilmu, maka dia melakukan sesuatu itu dengan inovasi, dengan cara-cara baru, bukan dengan cara-cara lama. Bukan dengan cara-cara lama. Jadi kita mengapresiasi ada PKK on digital, di dunia digital, dengan 3.000 viewer, 4.000 viewer dibanding dengan offline yang hanya disaksikan oleh 100 orang. Tapi kalau dikombinasikan offline dan online, itu sudah luar biasa. Itu cara-cara baru. Rasulullah juga melakukan cara-cara baru. Maka maharnya itu onta. Jadi saya bilang sama Pak Desa, nanti kalau mau menikahkan anak, datang orang melamar, dia tanya berapa maharnya, bilang saja kasih naik mako sapi 10 ekor sekaligus bikinkan kandang kelompok. Jadi maharnya adalah sapi 10 ekor sekaligus kandang kelompok, lalu bikinkan dia tempat penampungan limbah sapi. Nanti akan lahir biogas, kasih masuk di dapurnya istrinya supaya tidak beli lagi gas. Kalau sudah begitu, sudah keluar gasnya, PKK mengajarkan ibu-ibu untuk membuat pupuk cair. Itu namanya mahar ala cara-cara baru. Daripada saya sepatu dia, tenan aku lusuk bangkina. Nah, kenapa dia panik? Apa paniknya? Sepatu. Apa boy? Kira-kira sepatu, siti, ya kan? Jilbab, ganti aja jadi 110 ekor. Nanti karena matuan nasihat ini luar biasa di suami saya, luar biasa bersama saya. Cara-cara baru. Barusan sebelum saya kesini, saya datang ke Lekang dan saya singgah di rumah mantan kepala desa Tope Jawa. Apa yang spesifik selain pergi mandi-mandi yang kau bisa tawarkan di Tope Jawa? Pertanyaan, karena pariwisata itu something to buy, harus ada sesuatu yang dibeli. Daya tariknya begitu. Dia bilang paling-paling kalau tuh. Saya tanya, berapa harganya itu? Dia bilang siliter 10 Sejak kapan kau jual seperti itu? Sejak tahun 90-an tidak pernah berubah. Cara-cara 30 tahun yang lalu masih dibawa sekarang. Kenapa tidak tiru itu Kendari? Yang dia bikin juguk kalotot chips. Ya kan? Baru dibungkus baik-baik, baru dijual bagi muslim. Cara-cara baru 30 tahun yang lalu kita ingin pakai di cara-cara sekarang, tidak laku. Jadi bikin dong chipsnya supaya kita menjadi tim PKK yang luar biasa. Jadi kalau ingin mengetahui bagaimana kehebatan Rasulullah dan ingin merubah takalar ini dalam waktu yang cepat, maka tidak perlu menunggu pertandingan. Seluruh rumah tangga di takalar ini tanami halamannya dengan tanaman yang bermanfaat. Keloro, kunyit,
sareh. Jadi kalau ada yang datang, ya kasih aja oleh-oleh pulang ke Makassar sareh. Kenapa? Kasih aja kunyit, kasih aja pisang. Karena itu yang diinginkan oleh orang kota datang ke sini. Barulah kita bisa menjadi pengikut Rasulullah yang sukses, insya Allah. Jadilah Ibu Ketua PKK yang seperti orang yang bersamai Nabi Adam dan Rasulullah SAW. Terima kasih atas perhatian. Sekali lagi selamat dan alhamdulillah kita kalau mengikuti hari jadi PKK kayaknya sehat karena kita memberi sekaligus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru sama saja kita dengarkan bersama sambutan Bupati Takalar sekaligus memberikan tausiah hikmah Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kami ucapkan. Hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita memanjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Sahlan Hamzah SAG. Kepada Bapak Ustadz kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sejenak menundukkan kepala sambil kita mengaminkan doa. Semoga hajatan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'im, hamdan syakirin. Hamdan yafi ni'mahu wa yukafi 'azidah. Ya Rabbana wa lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, segala puji bagimu ya Allah atas segala curahan nikmat yang Engkau curahkan kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat hadir dalam acara peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-48 tingkat Kabupaten Takalar yang dirangkaikan dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1442-2020. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami. Ya Allah yang Maha Pengasih, terima kasih atas limpahan rahmat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Jauhkanlah kami dari sifat sombong, angkuh, dan kufur nikmat. Jadikanlah kami menjadi orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat. Ya Allah yang Maha Kuasa, jadikanlah PKK kami PKK yang sejahtera, beriman dan bertakwa kepadamu. Jadikanlah istri kami istri yang solehah, yang taat kepadamu, taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, patuh kepada suami, serta ibu yang mampu membimbing anak-anaknya menjadi generasi penerus bangsa yang jujur, sukses, serta amanah. Ya Allah, jadikanlah suami yang soleh, yang bertanggung jawab, dan menjadi imam dan teladan bagi istri dan anak-anak kami. Ya Allah, berilah kami kesehatan lahir dan batin. Angkatlah musibah, wabah penyakit yang melanda daerah, bangsa dan negara kami, agar kami bisa memaksimalkan pengabdian kami, baik sebagai warga negara maupun sebagai hamba-Mu. Ya Allah, ya Allah, terimalah doa dan permohonan kami. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya istirahat. Dan demikianlah seluruh rangkaian acara peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK yang ke-48 tingkat Kabupaten Takalar tahun 2020.
yang dirangkaikan dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW 1442 Hijriah atau 2020 Masehi, dan akan dilanjutkan dengan pengumuman lomba yang akan diambil alih oleh panitia pelaksana. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.